Amin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Halaman 48 bagian bawah setelah bait syair wal muradu itu ya. Jamaah, ini sebetulnya kemarin satu baris lagi kita masuk ke maqalah yang ke-15 ya. Jadi ini ketinggalan satu nih, wala rada liqada'illahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adamana fa bihi wa bi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Sekilas mengulang maqalah yang ke-14 kata Imam Ahnaf bin Qais radhiyallahu an ya. Yang pertama, la rahatan lil hasud, tidak ada ketenangan jiwa bagi orang yang suka iri dengki. Iri dengki ini merupakan amradul qulub, penyakit hati ya. Kemudian yang kedua, ini mengulas aja wala muru'atan lil kadzubi ya, tidak ada harga dirinya, enggak punya muru'ah bagi orang yang suka berdusta. Dikit-dikit ngomong apa aja dusta, urusan apa aja dusta. Itu orang kayak gitu harga dirinya udah hilang dah. Udah kagak dianggap manusia dah sudah ya. Karena kata Nabi ketika ditanya apakah ada orang muslim yang berzina, mungkin ketika dia ini jatuh. Apakah ada yang minum khamr? Mungkin ada. Boleh ke orang muslim berbohong? Ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, wala hilatan lil bakhil. Ya. Katakanlah tidak ada kebahagiaan, enggak ada kepantasan bagi orang yang pelit banget, apalagi pelitnya sama keluarga. Wah bahaya, jangan sampai ya. Bapak-bapak udah jadi suami istri tapi sama istrinya uangnya pelit banget masing-masing, nggak boleh. Sama anak lagi ya. Sedekah itu yang paling pertama keluarga, kerabat, baru yang jauh-jauh. Jangan salah, orang lain jauh baik, orang dekat kagak baik, terbalik ya.
Kemudian wala wafaan lil muluki, tidak ada rasa loyalitas yang baik ya, atau rasa punya amanah kepada muluk, raja ya. Yang berikutnya wala su'duda li sayyil khalqi ya, tidak ada kehormatan bagi orang yang akhlaknya jelek. Nah, orang yang akhlaknya jelek ya, berarti dia enggak mendapatkan kehormatan gitu. Karena Nabi mengatakan apa? Su'ul khuluqi ya, apa? Su'mun atau wasyirarukum aswaukum khuluqan. Orang yang paling jahat di antara kalian adalah orang yang akhlaknya jelek ya. Kemudian dari kemarin baru ya masuk kepada syair-syair. Nah, kita masuk ke sini. Wal murad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wal muradu bil aqli, yang dimaksud dengan kata akal ya, di atas itu ada innal makarima akhlaqun mutahhir fal aqlu awwaluha wad dinu tsaniha ya, yang kemarin. Sesungguhnya akhlak yang mulia adalah orang yang suka mensucikan dirinya. Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ya. Kemudian ada fal aqlu. Nah, ya, ketemu sudah halaman 48 7 baris dari bawah. Kalau yang cetakan lain itu 144. Sidi Muhammad ya. Jadi di sini ada kata-kata akal. Maksudnya apa nih? Akal ya. Kama fil hadithi, sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi yang lain. Maksud kata akal di sini ada ijtinabu maharimillahi ya, menjauhkan larangan-larangan Allah. Wa ada'u faraidillahi, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Ya, ini dua-duanya perlu sabar nih, ya. Baru yang terakhir wala radda liqada'illahi ay litaqdirihi al-asya'a wa iradatihi laha kama qalahu asy-syaikhu al-hafna ya. Kagak atau tidak boleh roda, menolak. Menolak apa? Qada Allah, takdir Allah, ketentuan Allah. Ya. Jadi dalam hidup ini harus punya setelannya, solusinya. Berhadapan dengan rezeki, kita udah upaya cari-cari, babnya tawakal sama Allah. Ya. Kemudian mendapatkan nikmat, apa ininya, solusinya, kifayatuha ya, syukur sama Allah, kasih nikmat syukur ya. Menghadapi perkara-perkara yang akhtar, yang sulit, kita nggak tahu nih, ada fadlun, ada masalah bangga buat kita. Kadang dikasih fadlun, keutamaan, pangkat, jabatan, tapi kagak ada masalah buat dirinya. Pengertian masalah dia tambah nikmat tapi tambah baik hubungannya kepada Allah. Ada Allah, orang lokasi nikmat terus, makin jauh dari Allah, lalai dia sama Allah, goflah sama Allah. Ya, nah ketika bapak-bapak menghadapi seperti itu solusinya tafwid. Apa? Menyerahkan semuanya yang terbaik kepada Allah. Makanya selalu kita melakukan apapun selalu bimasyiatillahi wa tafwidih. Ya, langsung insyaallah dan serahin semuanya kepada Allah. Penting banget. Kemudian berhadapan dengan musibah. Ya. Musibah sabar.
Musibah itu nimpa diri kita, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai. Ya. Atau menimpa diri kita sendiri. Allah kasih kita sakit, kurang enak badan. Ya. Apa itu? Sabar. Ya, sabar. Dan datang sebuah ketentuan Allah, tak aja kematian misalnya. Ya, musibah apa saja hadapi dengan ridho, nggak ada lain, hanya ridho Allah. Taslim, terima, ridho. Kalau kagak, kita katanya lan yasila ila haqiqatil ubudiyah. Kita nggak akan sampai kepada hakikat ibadah yang sebenarnya kepada Allah. Ya. Ini renungan daripada pernyataan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Dia kata wala rada liqada'illah. Kita kagak boleh nolak ya, takdir Allah, ketentuan Allah. Walaupun itu kagak enak buat diri kita. Ya, enak atau kita dengar anak kita kecelakaan. Ya. Kagak enak kan? Tapi tetap harus kita ridho. Tidak ada yang terjadi di alam ini semuanya atas takdir Allah. Ini tauhid. Ya, harus diyakini. Nah, disitulah nanti ada hikmahnya ketika kita ridho, kita sabar. Ya, kalau doanya Allahumma ja'alna radina, ya, sabirina biqada'ika wa taqdir. Ada yang ketika meninggal dunia, Allahumma ij'al ahlahu wa auladahu radina wa sabirina biqadar. Ya Allah, jadikanlah keluarganya, anak-anaknya bisa sabar, bisa ridho dengan takdir Allah. Ini paling berat. Ya. Allah Imam Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qur'an, orang ridho itu sabar itu dalam 3 hal tuh. Sabar dalam ibadah, sabar menjauhkan dalam rangka menjauhkan larangan-larangan Allah, sabar dalam rangka pas inda sadmatil ula, ketika dapat musibah. Ya. Baik. Jadi kita kagak boleh menolak ketentuan Allah. Baik yang menimpa diri kita, keluarga kita, ya, itu semuanya harus kita terima. Maka jawabannya alhamdulillah. Tsumma starja, baru kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun kita tolak, lah kalau udah terjadi, nggak bisa. Bisa. Ya. Hati kita itu namanya kerjaan hati, fi'il hati. Ya. Dan ini merupakan salah satu sarana wusul kepada Allah. Ridho, sabar, syukur. Ya. Dalam kajian Haqaiq Tasawuf itu masuk ke babnya bab 3 tuh ya. Tentang al-tariqul wusul ilallah. Ya. Baik. Jadi apa? Kita tidak boleh menolak ketentuan Allah. Ai li takdirihi al-asya'a. Tidak boleh menolak takdirnya Allah kepada segala sesuatu. Wa iradatihi, dan keinginan Allah laha kepada segala sesuatu. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Asy-Syaikh Al-Hafna. Wal maqalatu al-khamisata asyarata. Ini panjang nih. Kalau ini selesai sampai ke 17, besok udah pindah kita ke serba 777. Ya. Makalah yang ke-15. Su'ila ba'dul hukama'i ay alladzina jarrabu, ini fi'il madi, jarrabu ya. Al-umura, maka sebagian hukama siapa hukama? Ai alladzina jarrabu al-umura, orang-orang yang telah melakukan uji coba
Artinya dia ada ilmunya, dia amalin tuh dia. Ya, para hukama, orang yang berilmu dan orang yang ngamalin ilmu. Katakanlah orang-orang soleh, para aulia illahi salihin. Ya. Mereka pernah ditanya. Apa pertanyaannya? Hal ya'riful 'abdu idza taba anna taubatahu qubilat am ruddat? Nah, ini pertanyaannya. Apakah seorang hamba dia mengetahui apabila dia bertobat, mengetahui apa? Anna taubatahu qubilat am ruddat? Apakah taubatnya itu diterima oleh Allah atau ditolak? Ya. Paham pertanyaannya? Apakah seseorang itu tahu ketika dia bertobat, tobatnya itu diterima apa ditolak? Pertanyaannya begitu. Apa jawabannya nih? Qala la ahkumu fi dzalika. Saya tidak bisa memastikan hal itu. Artinya itu di luar kekuasaan kita sebagai seorang hamba, walaupun dia sudah sampai kepada derajat orang-orang saleh. Itu mah prerogatifnya Allah. Ya. Ai fi kauni taubatil abdi maqbulatan au mardudatan. Saya nggak bisa memastikan apakah dia taubatnya, apakah taubat seorang hamba itu diterima atau ditolak. Walakin tetapi lidzalika ay liqabuli taubah, tetapi untuk diterimanya tobat itu alamatu sittatin, ada 6 tanda. Ya, jadi bapak-bapak ketika bertobat jangan mikirin ya Allah diterima apa kagak, nggak usah itu, terus aja. Ya, nanti ada tobat dari orang awam, tobatnya maksiat. Ya, kalau kita tobatnya dari apa? Ya katakanlah kita masuk kepada orang soleh misalnya, tobatnya dari apa? Dari lalainya kita ibadah kepada Allah. Orang khusyuk ibadahnya, orang ikhlas ibadahnya, lalai, pikirannya terbang kemana-mana. Nanti lebih tinggi lagi kita taubat min wujudina, dari keberadaan kita. Karena orang-orang soleh mengatakan wujuduka dzanbun, keberadaan Anda itu dosa. Udah dikasih hidup sama Allah, bukannya bersyukur, dia belagu. Dosa banget, lipat-lipat. Ya. Ada tuh Abdul Ghani An-Nabulsi bicara tentang hakikat taubat, luar biasa indah. Baik. Ahaduha, salah satunya, ya, ini tanda-tanda taubat itu Allah terima. Ayyara ayya'rifa nafsahu ghaira ma'sumatin minal ma'siyati. Ya. Tanda yang pertamanya dia menyadari bahwa dirinya itu kagak maksum daripada berbuat maksiat. Ya, kita ini kagak maksum. Oh, Nabi maksum, terjaga, terpelihara. Kita mah ya terkadang terjebak jatuh kepada maksiat. Tapi orang yang paling baik adalah ketika dia berbuat salah dia segera bertaubat. Ya. Fayajuzu wuquha fiha, maka bisa aja terjadi itu. Ya. Apa? Orang yang maksum itu kita bisa terjadi melakukan dosa gitu. Wa tsaniyah, dan yang kedua, yara fi qalbihi al-farha ghaiban ay ba'idan anhu. Tanda orang yang diterima tobatnya yang kedua adalah dia melihat di dalam hatinya itu ada kesenangan yang begitu lapang, luas itu. Itu jauh. Ya. Ghaiban ay ba'idan anhu. Kemudian wal huzna syahidan. Tapi dia juga melihat ada kesedihan yang terus saja hadir. Ada penyesalan. Kan syaratnya taubat apa?
tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna, nadim ala ma fa'alna, menyesal atas semua yang kita pernah lakukan. Wa azamna, dan berazam alla na'uda ilal ma'asi abada, kagak ngulangin lagi. Kalau ngulangin lagi namanya tobat sambal. Salah sambal, kapok udah makan sambal, besok makan lagi. Ai hadiran indahu, ya. Artinya apa? Dia selalu sedih aja, ya. Wa tsalitsah, dan yang ketiga, yaqrabu ahlal khairi wa yubaidu ahlas syarri. Nah, tanda yang ketiga Allah terima tobat kita, dia mulai dekat tuh kepada orang yang khair. Udah mulai dia suka ke majelis ilmu, majelis ta'lim, ya, bergaulnya sama orang yang baik-baik. Itu tanda-tanda Allah terima tobatnya. Wa yubaidu, dan dia jauhin dan mulai siapa? Ahlas syarr, golongan orang-orang yang jahat-jahat. Bapak-bapak tinggal memilih dah. Allah mengatakan kunu ma'asiddiqin, hendaknya Anda berteman bergaul dengan orang-orang yang siddiqin, sholihin, ya. Jangan nama penjahat, nanti ke bawah jadi penjahat. Warabi'ah, dan yang keempat, yaral qalila minad dunya katsiran. Ya. Tanda tobat kita yang keempat, dia melihat yang sedikit dari dunia itu banyak. Ya, Allah kasih dia rezeki misalnya 10.000, banyak banget, senang aja, nggak ngedumel, ya. Sebaliknya, ya, fayakhudhu minha biqadri daruratihi. Nah, dari itu dia mengambil, ya, dari dunia apa? Biqadri darurah, sekedar yang pentingnya aja, yang seperlunya aja, gitu. Kagak tamak, kagak rakus. Sebaliknya, wa yaral katsira min amalil akhirah qalilan, dan dia melihat, ya, dari apa? Dia melihat banyak dari amal akhir itu qalilan, sedikit. Artinya begini, kita, ya, jangan menganggap kita udah berbuat banyak, jangan. Ya, walaupun kita sudah berbuat banyak, itu katakan, ya Allah, kita belum seberapa melakukan kebaikan. Kalau dihitung itu umur kita nih, gitu. Apalagi di dalam penunaiannya ada taksir, ada kekurangannya. Kekurangannya dari yang berbentuk zahiriyah, belum lagi yang batiniyah. Gitu. Bapak-bapak jangan meremehkan hal-hal yang bersifat batiniyah. Kalau salafus salih, jujur batiniyah dulu. Ya, banyak kita itu. Berapa banyak amal-amal saleh kita habis gara-gara batiniyah kita ini salah. Apa tuh batiniyahnya? Kita beramal saleh, ada riya, ada ujub, ada takabur, kagak ikhlas, ya, habis dah. Baik. Kemudian fayatlubu ziyadata alaihi. Ya, tadi dia melihat padahal dia sudah berbuat banyak nih untuk akhirat, tapi dia lihat rasa masih sedikit aja. Maka dia minta sama Allah biar dikasih kesempatan. Ya, bapak-bapak begini, umur kan waktu kita sudah jelas dalam satu hari 24 jam. Kita ngitung nih Imam Ghazali nih, berapa jam kita bersama Allah? Kalau dihitung dikit ternyata, masih banyak lalainya, masih banyak ama dunianya. Maka pesan saya, ya, walaupun bapak-bapak mengerjakan amal-amal yang bersifat zahiriyah, yang tampak kelihatan, serta itu ma'taqallu fil hudur ma'allah, hatinya disertai selalu bersama Allah. Agar apa? Agar ibadah kita sempurna, zahir batinnya lillah, karena Allah.
Berapa banyak orang beramal soleh tapi nggak dapat apa-apa. Ini, ya. Kita melangkah nanti setiap langkahnya bersama Allah, setiap geraknya bersama Allah. Tidak ada dia melakukan sesuatu kecuali hanya mengharapkan rahmat Allah, kan begitu. Selama ini kita yang dicari hanya dunia, hanya apa? Pujian tetangga, ya, dikasih senang doang hatinya. Ya. Upayakan semuanya jadi amal soleh kita di hadapan Allah. Ya. Wal khamisah, dan yang kelima, yara qalbahu mustaghillan bima domina ay iltazama min Allah Ta'ala min anwa'it takalifi. Ya. Tanda diterimanya taubat yang kelima, dia melihat hatinya itu apa? Sibuk dengan sesuatu yang sudah apa? Dijamin, ya. Apa tuh? Dari Allah Subhanahu wa taala berupa macam-macam takalif. Tapi di sini maksudnya dia hati yang sibuk kepada apa? Sesuatu yang dia sudah iltizam. Dia kontinukan, ya, dia konsekuensi, dia pastikan, ya, kepada Allah daripada macam-macam taklifat-taklifatnya. Farighan ay khalian amma domina, dan dia lihat hatinya itu kosong dari apa yang sudah Allah jamin. Ay kafalallahu ta'ala minhu ay lahu bihi min rizki. Atau gini bapak-bapak, ya, orang yang taubatnya diterima, dia melihat hatinya apa? Selalu sibuk dengan kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya. Itu yang dia harus iltizamkan, kontinukan, dia kerjain zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia muamalah dengan Allah, muamalah dengan Al-Quran gitu. Tapi urusan rezeki dia kagak urusin, dia nggak pikirin. Dia udah yakin, ya, ada jaminan Allah. Makanya dalam kitab Minhajul Abidin, rezeki itu dibagi 4. Ada rezeki yang telah dimiliki, ada rezeki yang janjikan, ada rezeki yang dijamin, ada rezeki yang apa satu lagi? Dibagikan, ada 4. Dibagikan, dimiliki, dijanjikan, dan dijamin oleh Allah. 4 itu. Dan Allah mengatakan dalam hadis kursinya, ibadi khalaqtuka lil ibadah fala talab. Aku ciptakan Anda untuk beribadah, jangan main-main. Wa khalaqtul asya'a min ajlik. Aku ciptakan seluruh fasilitas dunia ini untuk Anda. Katanya, bi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, in anta radita bima qasamtuhu lak, jika Anda ridho atas apa yang telah aku bagikan kepada Anda, katanya, arahtu qalbak, akan aku buat hatimu jadi nyaman, senang. Ya, ciri tanda orang yang taubatnya diterima, dia kagak mikirin rezeki, dia yakin Allah akan jamin rezekinya. Maka dalam hadis lain, sebelum dia mati dia akan dapetin semua yang telah Allah tentukan kepadanya. Ini bab rezeki, ini bab yang berat dalam kajian untuk kita ibadah fokus kepada Allah, maka kagak. Berapa banyak orang gara-gara rezekinya kurang tawakal kepada Allah, pas Allahu Akbar ini pecah pikirannya kemana-mana. Ya, tapi bapak rukun ibadah malah benar-benar, ya, insya Allah rezekinya, ya, apalagi orang soleh dijanji, ya, gitu. Paham ya? Ya, maksudnya dari yang kelima ini, dia melihat dirinya dia sibuk dengan apa-apa yang telah Allah taklifkan kepadanya, dia istiqomah jalanin, lalu hatinya dia dia nggak pikirin dah tentang apa rezeki yang telah Allah jamin untuk dirinya. Wasadi satu, dan yang keenam,
yakunu hafidhal lisan. Ya. Yang keenam, ciri orang yang taubatnya diterima adalah hafizul lisani. Lisannya selalu terjaga, terpelihara. Enggak suka lagi dosa, bohong. Ya, enggak suka lagi ghibah, ngomongin tetangga, jangan ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam annahu. Jangan sebentar ya. Saya biasa ngaji setiap lupa minum. Mana saya diomelin dokter, saya harus minum sedikit-sedikit. Udah mulai ini saya sakit. Ternyata kurang minum kita. Udah banyak duduk, kurang minum. Ya. Ginjalnya udah mulai sakit. Ya Allah, ini juga ujian nih. Enak-enak ngaji, lokasi penyakit. Baik. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallahi hifdzul lisani. Ya. Amal-amal yang paling Allah cintai adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Ya. Rawahu al-Baihaqi. Ada istilah lagi, salamatul insan bihifdzil lisan. Manusia bisa selamat karena bisa jaga lisannya. Bapak-bapak, saya pesen ya, beberapa lama ini di Jati sana itu ada tawuran tuh. Tawuran antar kampung sama kampung. Ini jangan kita sampai terbawa, tersundut ya. Gara-gara apa? Ini mungkin gara-gara lisan yang enggak terjaga. Ya, fitnah sana fitnah yang terjadilah. Itu dosa besar itu nanti. Ya, saya setuju. Saya kalau ada gitu langsung saya telepon tuh Babinsa. Di mana kayak di situ datang ya, datang. Buat onar, buat keresahan kampung. Nah, kita ini udah berakur semuanya. Ya, sampai ini Tanah Koja sama Jati ribut. Wah. Kita semua saudara semuanya. Ya, jangan sampai. Taib. Nanti habis Isya ada undangan itu tuh. Apa haul ketiga hari dari wafatnya orang tua daripada Ustaz Muhyiddin ya. Taib. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, inna aktsarun nasi dzunuban yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya nanti di hari kiamat adalah aktsaruhum kalaman fima la ya'nihi. Ya. Manusia yang nanti di hari kiamat paling banyak dosa-dosanya adalah mereka yang paling banyak omongannya. Tapi omongannya yang fima la ya'nihi, yang kagak ada manfaatnya. Ngomong yang sia-sia ya. Maka di antara wiridan min akabiris sholihin, saya menulis buku judulnya Min Da'bis Sholihin. Di pasal yang kedua itu saya sebutkan ya, di antara wiridan orang-orang salih, dia jaga lisannya. Dia kagak ngomong kecuali yang baik-baik. Kalau dia diamnya merenung tentang kebesaran Allah dan merenungi kekurangan dirinya kepada Allah ya. Rawahu Ibnu Nasr. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Nasr. Kemudian yang berikutnya ya, daimal fikrah. Ya, ini masih juga ya ciri-ciri orang yang itu yang taubatnya diterima, dia senantiasa berpikir apa tuh? Fi azamatillahi, tentang kebesaran Allah. Ya. Jalalnya Allah. Ya. Wa jannatihi, surganya Allah, wa narihi, dan nerakanya Allah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, tafakkaru fi azamatillahi
Berpikirlah tentang kebesaran Allah, wa jannatihi, surganya Allah, wa narihi, nerakanya Allah, sa'atan, satu waktu aja, sebentar aja. Itu khairun min qiyami lailatin. Lebih baik daripada dia ibadah satu malam. Bapak-bapak kita baca seperti ini, ngaji-ngaji ini, ya. Kita merenungkan satu ayat, kita baca tafsir, ya. Ini lebih baik daripada ibadah satu malam. Pernah nggak Bapak 4 jam dah semalam ibadah? Enggak kan? Paling kita sekuat-kuatnya 1 jam gitu ya, 2 jam gitu. Kita biasa bimbing sholat taubat, sholat tahajud, sholat tasbih, hajat yang 4 rakaat, 110, itu aja paling lama-lamanya 1,5 jam. Ya. Ini lebih baik daripada ibadah 1 malaman. Subhanallah ya. Baik. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala tafakkaru fi khalqillah, merenunglah, berpikirlah tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah, tapi jangan berpikir tentang zatnya Allah. Allah katanya punya mata gimana ya? Bulu matanya lentik apa kagak? Nggak boleh. Ya. Tangannya gedean saya Pak Allah, nggak boleh. Ya. Kalau bapak-bapak begitu mikirannya patah liku, maka bapak-bapak akan hancur. Ya. Yang berikutnya, ya, apa? Saya blank dikit. Lazimal ghammi wan nadamah. Ya. Selalu dia gham, gundah gulana, wan nadamah, dan menyesal. Ya. Ini masih bagian tadi ya. Bagian apa? Bagian apa? Amal-amal yang dicintai ya. Apa dia? Selalu gham dan menyesal aja. Nabi Daud nanya, "Ya Allah, kaifa asilu ilaika?" Bagaimana saya bisa sampai kepadamu? Bil ghumumi wal humum ya Daud. Ghum itu kita mikirin bagaimana cari nafkah yang halal, yang baik untuk keluarga. Bagaimana anak-anak kita biar jadi orang soleh, itu humum. Bagaimana merawat umat dengan baik, itu humum. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat dah. Ya, lazimul ghammi wan nadamah ala ma fa'ala minal ma'asi. Nah, di sini dia selalu gham, risau wajah hatinya. Panadamah, menyesal atas apa? Ya, atas maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Wal maqalah as-sadisata asyarah, makalah yang ke-16. Qala Yahya bin Mu'ad rahimahullahu. Yahya bin Mu'ad, semoga Allah merahmatinya, berkata, min a'zamil ightirari, katanya, di antara yang paling besar, ya, apa tuh? Ketertipuan. Jadi dia magrur, tertipu sama dirinya sendiri itu. Ai al-ijtira'u 'ala Allah Ta'ala, dia berani banget sama Allah. Indi, menurut pendapat saya, ini kata Yahya bin Mu'ad, adalah at-tamada ay al-mulazamah fi dzunubi ala raja'il afwi. Ini. Pertama, bapak-bapak, orang-orang yang dikatakan magrur, tertipu dia merasa benar aja, baik aja. Ya, ini orang yang sudah senantiasa berbuat dosa, dia masih berharap aja ada ampunan, ada maaf dari Allah. Ya, ala raja'il afwi,
ai ma'arajai mahwi dzunubihi, artinya disertai harapan dihapusin dosa. Artinya dia kagak tobat kagak berhenti itu, terus aja Allah ampuni nanti, Allah maafin. Ya harusnya kan dia menyesal gitu. Min ghairi nadamatin, dan kagak nyesal dia. Tuh, nanti gampang Allah maafin, pasti maafin. Ya, kagak nyesal dia. Ai taubatan minha, artinya dia kagak bertobat daripada tadi berbuat dosa. Itu yang pertama ya, orang yang magrur. Yang kedua, wa tawakkul qurbi, dia merasa berdekat sama Allah, tapi kagak melakukan ketaatan. Nah, ini bahaya nih. Merasa orang soleh aja. Ada pernyataan begini, man idda'a annahu halan ma'allahi, barang siapa yang mengklaim, menganggap dirinya punya kedudukan di sisi Allah, orang soleh, summa zaharat minha, kemudian tampak darinya apa? Satu, mulutnya sama ulama pedes, ngata-ngatain ulama, ketahuilah dia orang yang kadzabun maslubun, dusta. Kedua, tangannya mudah banget berbuat maksiat. Ketiga, toma, serakah. Ya, itu diantara itu. Ini tawakkul qurbi, ay intidharu husulil martabah min Allah Ta'ala bi ghairi ta'atin bal bi ta'til. Dia menganggap dia dekat kepada Allah, ya, tapi tanpa melakukan ketaatan, bal bi ta'til, tetapi malah dia malas. Ta'til itu dia enggak melakukan apa, atlan, ya, enggak punya amal. Kemudian intizaru zar'il jannati bi badhin nari, dia menunggu tanaman di sorga, ya, bibadhin nar, dengan dia menanam benih di api neraka. Nah, kan kontradiksi kan. Dia pengen nanti ada tanaman di sorga, tapi dia nanamnya di neraka dia. Ai intidharun na'imil jannah bi fi'lil ma'asi, itu artinya dia menunggu kenikmatan di sorga dengan melakukan maksiat. Agak mungkin gitu. Kalau mau dapat sesuatu di sorga ya berbuat baik. Wa talabu daril muti'ina bil ma'asi, yang berikutnya orang yang magrur ya, tertipu sama dirinya sendiri. Dia meminta, ya, darul muti'in, tempatnya orang-orang yang soleh, yang taat, bil ma'asi, tapi dia masih aja berbuat maksiat. Ay talabu dukhulil jannati min ghairi tariqiha, artinya dia menuntut masuk surga bukan dengan, ya, caranya, bal bi mukhalafati amrillahi ta'ala, bahkan dia malah berseberangan dengan perintah Allah, artinya tidak melaksanakan perintah Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hanya saja kalian akan diberikan pahala balasan ma kuntum ta'malun, atas apa yang Anda telah lakukan, ya. Wantizarul jazai, ya, bi ghairi amalin, dan dia menunggu dapat balasan bil khisalil lati tuaddi ila rahah, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Khisal itu bisa asya, bisa sifat, bisa perbuatan yang dia tunaikan ila rahah, nyantai-nyantai, tenang-tenang, bi ghairi amalin, tanpa amal, salihin, tanpa amal yang salih, yusilu ila dzalik, yang menyampaikannya. Agak mungkin tuh, ya. Kemudian yang terakhir, wa tamanni 'ala Allahi azza wa jalla
mal ifrat ay mujawazatu haddil i'tidal, ya. Dia berangan-angan, ya. Dia mendapatkan kebaikan dari Allah tapi disertai dengan ifrat. Apa ifrat? Hal-hal yang bersifat berlebihan. Ai mujawazatu melewati haddil i'tidal, batas ke-i'tidalan, ya. Qala asy-syair min bahril basit, penyair dalam berkata dengan bahar basit, yarjun najata wala yasluku masalikaha. Tuh, ya, mengharapkan kesuksesan tapi tidak menempuh jalannya, tidak menempuh jalan kesuksesan. Jadi bapak-bapak pengen ke surga tapi maksiat terus, ya nggak bisa. Santri pengen jadi kiai, kagak pernah belajar, kagak bisa. Ya, jadi kalau mau sukses saya belajar, gitu. Inna safinata la tajri alal yabis. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di atas rumput yang kering. Betul nggak? Kalau perahu di mana? Di air. Nah, kita pengen masuk surga, maksiat terus, nggak bakal dapat, gitu ya. Wal maqalah asabi'ata asyara, wallahu alam bisawab, ya. Apa ya, karena udah azan. Besok sekali lagi kita pindah ke serba 77. Jamaah semoga sehat walafiat, panjang umur, kita saling berdoa. Pesan saya selalulah hudur bersama Allah, tingkatkan muraqabah musyahadah sebagai hakut tuqah. Ketaatan yang paling tinggi adalah dia selalu menghadirkan Allah, muraqabah musyahadah di setiap amalnya, ada hudur bersama Allah agar tidak terjebak kepada perbuatan riya, ujub, ya, dan penyakit-penyakit hati. Semoga selalu dalam rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana bima ataitana wa barik lana fima razaqtana wa barik lana fima indana waj'alna minasyakirina sabirina radina biqadaika wa taqdirik bijudika wa karimika ya akramul akramin. Ya Allah, berkahilah kami Allah dengan semua yang telah Engkau berikan kepada kami, dengan semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang ridha dengan seluruh takdir dan ketentuan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.